Jadi jumlah nabi semuanya 120.000 orang. Berdasarkan hadis sahih Ibnu Hibban, dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar bertanya, berapa jumlah nabi? Nabi menjawab 120.000 orang. Sahih Ibnu Hibban. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang kita pahami dari diutusnya Nabi 120.000 orang? Yang pertama, bahwasanya urusan agama ini urusan perkara yang serius di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan agama mega project dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan agama urusan penting. Urusan agama urusan prioritas. Allah tidak kirim 120.000 insinyur. Allah tidak kirim 120.000 orang pengusaha. Allah tidak kirim 120.000 orang ahli politik. Tetapi Allah kirim 120.000 nabi dan rasul. Kenapa? Karena segala persoalan di penyelesaiannya dimulai dengan agama. Apapun yang akan kita selesaikan, maka mesti dari penyelesaian agama. Ekonomi, bagaimana seseorang sukses ekonominya kalau hubungannya dengan Allah tidak sukses, hatinya tidak tentram, berapapun banyak kekayaan, jiwanya tidak tentram, tidak akan menyelesaikan masalah dia. Justru kalau tidak beragama, orang yang kaya semakin kaya tidak beragama, itu semakin berbahaya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa saja, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bicara tentang pakar-pakar arsitektur bangunan segala macam. Orang kaya dengan keahliannya di properti bangunan. Anda tahu sidang jemaah yang pertama membuat bangunan di dunia itu Nabi Adam alaihissalam. Bangunan pertama, properti pertama di dunia ini Adam alaihissalam. Itu bangunan Ka'bah dengan bangunan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Maka sama konsep konstruksinya. Ka'bah dengan Masjidil Aqsa sama konstruksinya. Bagaimana gaya bangunannya? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka itu jadi penelitian hari ini. Ternyata konstruksi Ka'bah sama dengan konstruksi bangunan di Masjidil Aqsa. Sama-sama dibangun oleh tangan yang sama, yaitu Adam alaihissalam, dengan jarak 40 tahun. Dibangun Ka'bah, setelah 40 tahun setelah Ka'bah dibangun, maka dibangun Masjidil Aqsa. Mau cerita apa kita di dunia ini sidang jemaah? Mau cerita masalah besi? Itu keahlian Nabi Daud alaihissalam. Sehingga dalam Al-Quran ada surat Al-Hadid. Di dalam Quran ada surat Al-Hadid, surat besi. Kandungan besi dengan ayatnya sama. Menurut Profesor Dr. Zaghlul Najjar, alumni Al-Azhar, yang menjadi pimpinan tentang ilmu pengetahuan alam di dunia ini, yang berpusat di London, alumni Al-Azhar, Profesor Dr. Zaghlul Najjar. Sekarang dia bikin tafsir sains. Dia seorang saintis. Dia bikin tafsir. Maka ketika dia sedang melakukan seminar tentang perkara besi, dia terkejut seorang pendeta bicara tentang besi, kandungan besi di dunia persis sama dengan nomor ayat yang bicara tentang besi. Dia katakan sama Profesor Dr. Zaghlul Najjar, Pak Prof, apakah pernah Anda teliti berapa kandungan besi di dunia ini dan berapa nomor ayat yang ada pada Quran tentang besi?
Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, semuanya ini hanya layak kita ucapkan subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan dengan rasa syukur, alhamdulillah. Semuanya kita berhutang pada agama ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kita berhutang pada Rasulullah. Kenapa sidang jemaah? Orang kaya tidak akan pernah nyaman kalau Nabi tidak mendakwahkan haramnya, Nabi tidak mengajarkan haramnya merampok harta orang lain. Betapa Anda hidup dengan kekayaan tidak nyaman. Kalau seandainya di negeri di tempat kita ini, di kampung kita ini, orang tidak ikut ajaran Muhammad, di mana harta itu mengambil merampok harta orang lain itu tidak haram. Kita tidak ikuti pendapat haramnya ajaran Muhammad SAW mengatakan haram mengambil harta orang lain, maka kita tidak akan nyaman. Tidak sanggup kita bayar keamanan, tidak sanggup kita bayar satpam. Tetapi karena Allah dan lewat Nabi Muhammad ajarkan pada kita, kehadiran Nabi Muhammad mendakwahkan pada kita yang ini haram, maka nyamanlah orang kaya hidup. Nyaman orang kaya hidup. Kemudian apa? Sisakan sebagian harta Anda untuk berzakat dan berinfak. Kalau Anda bayar satpam 2 orang sebulan, 2 orang 3 orang, sudah 9 juta sebulan Anda bayar. Untuk menjaga harta Anda, maka Anda harus bayar 9 juta sebulan, 5 juta sebulan, 3 juta sebulan. Tetapi ada ajaran haram mengambil harta orang kaya. Nyamanlah tidur orang kaya. Dan kemudian haram tipu menipu, sehingga tidak tertipu kita oleh orang lain, tidak dibangkrutkan kita oleh tipuan orang lain. Kaya kita, nyaman kita, semua karena ajaran Nabi Muhammad SAW. Haram memperkosa, sehingga nyaman anak-anak gadis kita tinggal, nyaman kita sekolahkan dia, tidak ada kekacauan. Kalau tidak dikatakan haram membunuh, mungkin anak gadis kita sudah diperkosa orang, sudah dibunuh orang. Dan Islam rahmatan lil alamin dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berhutang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita ini melupakan jasa agama pada kita, jasa Islam pada kita. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak uraikan sejarah kelahiran Nabi, itu bisa dibaca, sudah banyak. Pelajaran apa yang kita ambil dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah hadir ke muka bumi ini pertama membawa risalah Al-Quran. Risalah Al-Quran, ajaran Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, menggantikan seluruh pedoman-pedoman kehidupan yang lain, menggantikan pedoman ajaran-ajaran kapitalis, ajaran sosialis, ajaran sekuler, ajaran-ajaran lain, diganti dengan Quran. Tapi setelah berjalan timbul fenomena umat Islam mengganti Quran dengan koran. Penting ini sedang jemaah. Di luar Quran ajaran jahiliyah, di luar Quran ideologi jahiliyah, di luar Quran syariat jahiliyah, di luar Quran akhlak jahiliyah, di luar Quran sistem jahiliyah. Harus kepada Quran. Tapi muncul fenomena kita tidak doyan berita Quran. Kita telah mengganti Quran dengan koran. Dulu Quran bacaan harian, sekarang koran baca harian. Kita ini sibuk dengan
fenomena cerita orang dan kita lupa cerita kita dengan Allah. Lupa kita cerita kita dengan Allah. Kita sibuk mendengar cerita orang tertangkap diadili. Kita lupa bahwasanya kita akan berdiri di pengadilan Allah. Kita sibuk cerita orang korupsi. Kita lupa harta kita nanti juga dipertanyakan oleh Allah. Dari mana Anda dapat, kemana Anda belanjakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ini yang misi pertama Rasulullah, yaitu membawa risalah Al-Quran yang otentik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diletakkan ayat yang pertama setelah Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah, Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran datang dari Allah. La raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Pasti terjamin kebenarannya. Tapi Anda tidak pasti untuk berpegang dengannya. Anda tidak memastikan diri menjadikan pegangan. Ini persoalan. Al-Quran pasti jadi petunjuk. Anda tidak memastikan diri untuk mengambil petunjuk Al-Quran. Ini fenomena. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, risalah Al-Quran bicara tentang akidah. Ayat-ayat akidah, ayat-ayat tauhid, ayat-ayat bicara tentang rukun iman. Apa itu rukun iman? Iman kepada Allah. Apa rukun iman yang kedua? Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab, kepada Al-Quran itu sendiri. Kemudian iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada takdir, kepada hari akhirat. Yang keenam, iman kepada takdir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini penting. Ini penting. Kedua, Al-Quran risalahnya syariat. Syariat terletak pada rukun Islam. Apa beda rukun iman dengan rukun Islam? Rukun iman bicara keyakinan. Rukun Islam bicara amal. Rukun iman keyakinan. Rukun Islam amal. Tidak bisa dipisahkan rukun iman dengan rukun Islam. Rukun Islam bersyahadat, salat, apa lagi? Zakat, haji, puasa, haji terakhir. 5 bagi yang mampu hajinya. Rukun Islam bicara tentang amal, tentang ibadah badaniyah. Satu keyakinan, satu perbuatan harus seimbang. Rukun iman dengan rukun Islam. Terus apa lagi? Al-Quran bicara tentang risalah, muamalah, kehidupan sesama kita. Cara hidup yang halal, mencakup masalah ekonomi, mencakup masalah perdagangan, mencakup masalah transaksi, mencakup cara mencari nafkah. Semuanya risalah muamalah. Itu risalah Al-Quran. Setelah diajarkan hablum minan nas, termasuk masalah pemerintahan, urusan sesama kita, masuk kepada risalah akhirat. Risalah akhirat. Risalah akhirat sidang jemaah dalam Al-Quran, bagaimana tentang kehidupan setelah mati. Lihat surah As-Saffat. Lihat surat-surat Makkiyah, bicara tentang kehidupan setelah mati. Bagaimana tentang kubur dan azabnya. Bagaimana tentang mizan, yaumul mahsyar. Bagaimana tentang haud. Bagaimana tentang titian neraka. Kemudian bagaimana tentang neraka dan sorga.
Al-Quran. Tidak ada dalam kitab lain. Anda profesor di bidang kitab lain gak bakal ketemu itu cerita bagaimana nasib setelah mati. Risalah Quran itu ajaran Muhammad. Terus sidang jemaah akhlak. Al-Quran juga bicara sejarah. Sejarah yang sudah dilupakan. Kenapa Al-Quran bicara sejarah? Karena Al-Quran itu bicara dengan fakta. Al-Quran bicara Fir'aun, ada faktanya di Mesir. Anda boleh lihat istana Fir'aun di Luxor, di Iskandaria. Orang barat menyebutnya Alexandria. Anda bicara apa lagi tentang sejarah? Semuanya ada. Al-Quran bicara tentang sejarah dan fakta, supaya kesalahan masa lalu tidak terulang. Untuk apa Al-Quran bercerita sejarah? Supaya Anda bukan orang yang mengulang kekufuran orang masa lalu, mengulang penyesatan masa lalu, mengulang kegagalan masa lalu. Itu Al-Quran. Terus baru bicara akhlak. Itu risalah yang dibawa Rasulullah tentang Al-Quran. Terus bagaimana dengan hadis? Bagaimana dengan hadis? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hadis adalah visualisasi Al-Quran. Hadis action nyata dari Al-Quran. Maka Nabi datang kepada kita, datang kepada umat, memerankan bagaimana cara hidup sesuai Quran, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Maka itulah hadis. Maka kata Nabi, taraktu fikum ma amraini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ma intamasaktum bihima, selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat. Kalian tidak akan pernah sesat. Sidang jemaah, itulah kemasan terakhir pesan prinsip dari Rasulullah diutus kepada kita menyelesaikan tugas 120.000 nabi, menyelesaikan risalah 120.000 nabi. Maka bobot potensi Nabi Muhammad itu sesuai dengan bobot potensi 120.000 nabi. Bukan mudah itu. 23 tahun berubah peta dunia. 23 tahun berubah corak hidup, berubah sistem, berubah ideologi, berubah konsep dalam 23 tahun. Kehidupan yang jahiliyah amburadul menjadi kehidupan yang luar biasa. Kita Indonesia merdeka 76 tahun. 76 tahun. Tambah baik atau tambah ambruk? Saya nanya ini. Nabi 23 tahun berubah kehidupan Makkah Madinah. Masuk 2 tahun zaman Abu Bakar. Setelah Abu Bakar pindah ke Umar. Di zaman Umar tumbang 2 negara dikuasa, Parsi dan Roma. Dilahapnya 2 wilayah dikuasa, Parsi dan Roma. Di lebih kurang 30 tahun. Bisa mengambil alih kekuatan kekayaan Parsi dan Roma. 23 tahun zaman Nabi plus zaman Umar, Parsi dan Roma runtuh. Seluruh kekayaannya jadi kekayaan Islam, seluruh asetnya jadi aset Islam, seluruh wilayahnya jadi wilayah Islam, Parsi dan Roma. Kurang lebih 30 tahun umur Islam. Pertanyaannya, Indonesia merdeka 76 tahun,
Tambah hebat atau tambah gimana ini? Siapa yang berani jawab ini? Tambah hebat? Saya tanya, 76 tahun merdeka tambah hebat? Ekonomi tambah hebat? Pendidikan tambah hebat? Produksi negara tambah hebat? Tidak. Takut ya sama jawab. Dia mau jawab indah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya negara harus menjadikan Islam sebagai khazanah rujukan. Harus balik ke Islam. Jadi kalau ada peringatan Maulid Nabi di istana-istana negara, di kantor-kantor pemerintahan, apa yang mau diambil dari pelajaran Nabi itu? Apa? Nabi membawa kafilah miskin, kemudian jadi kuat dan kaya. Di kurun 30 tahun lebih saja. Bukan 3 periode, 30 tahun. Bukan 3 periode, tapi 30. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, harus kita yakin dengan agama kita, yakin dengan Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi berjuang bagaimana respon orang terhadap Islam, cara merespon ajaran Islam. Itu judulnya lagi. Masuk kepada cara merespon ajaran Islam. Boleh kita minum? Boleh? Ikhlas? Ikhlas mencaliak saya salah. Bismillah. Tapi sebelum cara merespon, cara dakwah Nabi. Ini penting ini. Nabi sukses itu cara apa yang dia tempuh? Pertama, di awal pertama, Nabi menempuh jalur dakwah dan pendidikan. Penting. Dakwah dan pendidikan. Ayat yang pertama turun ayat pendidikan. Iqra, baca. Apa yang dibaca? Bismi rabbik. Ayat membaca dulu. Allazi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca. Yang 'allama bil qalam, dengan al-qalam, tuliskan, membaca dan menulis. Setelah Anda membaca dan menulis, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah berikan ilmu tentang yang tidak diketahuinya. Terbukti semua penemuan sains dan teknologi ini umat Islam punya. Umat Islam punya. Ya. Tahu sidang jemaah, setelah Islam berkuasa sampai ke Sisilia dekat Vatikan, didirikanlah kampus di Sisilia. Orang Eropa sudah mundur sejak runtuhnya Parsi dan Roma. Belajarlah orang-orang Kristiani ke Sisilia, di antaranya Galileo. Setelah Galileo belajar, klaim pertama, gereja di bumi ini datar, tapi bumi ini bulat. Akhirnya perdebatan, jadi gerakan Galileo. Terjadilah revolusi di Prancis. Baru setelah Galileo Eropa bangkit setelah belajar sama Islam. Jadi bumi ini sekarang muncul lagi
di kalangan umat Islam yang mengatakan bumi datar. Itu dibawa oleh pendapat ini didukung oleh Salafi. Orang semuanya mengatakan bumi ini bulat. Tapi Salafi ikut pendapat yang bumi datar. Kenapa bumi datar? Karena untuk mempertahankan pendapat Allah duduk di atas langit. Untuk mempertahankan pendapat Allah duduk di atas langit. Karena kalau disebut bumi bulat, Allah di atas. Di atas yang mana? Orang suatu negara atas yang disebut bumi ini bulat, ke sana atas, ke sini atas juga. Gimana ini? Ini atas apa bawah? Bingung dia. Akhirnya dia ambil pendapat bumi datar. Sudahlah, jangan dihiraukan itu. Ya. Close sampai di sini. Masalah khilafiyah. Ya. Jadi yang jelas bumi ini menurut jumhur, bumi ini apa? Bulat apa datar? Kalau bumi ini datar ada tepinya. Tebingnya di mana? Nah, jangan-jangan di balik kampung awakku lah ada tabiangnya. Nah, sidang jemaah. Hamba Allah yang dirahmati Allah, cara Nabi berdakwah pertama dengan ilmu dan dakwah. Maka setiap masjid harus punya gerakan keilmuan. Kita langsung saja to the point. Kita bebaskan tanah masjid, kumpulkan dana. Oke. Nanti manfaatkan lingkungan masjid ini untuk keilmuan. Ini tempat ibadahnya, itu tempat pendidikannya. Setelah dia dapat ilmu, dia bawa ke tempat ibadah. Atau langsung tempat ibadah jadi kampusnya. Boleh. Jangan nanti, kenapa umat berdebat-berdebat? Saling salah menyalahkan, tuding-tuding. Karena sama-sama ilmunya tidak mencukupi. Yang satu ngotot dengan mazhabnya, yang satu ngotot dengan taklidnya. Kacau dia. Yang satu membid'ahkan, yang satunya tetap mempertahankan dibid'ahkan. Bentrok. Sidang jemaah. Kalau kita punya ilmu, Ustadz, di sini di masjid misalkan banyak orang bersalaman setelah sholat. Terus kenapa? Bid'ah, haram. Oh, menurut sebagian itu bid'ah. Menurut sebagian itu mubah. Menurut sebagian itu sunat. Menurut Salafi haram, bid'ah. Nabi enggak buat. Oke. Apakah setiap yang dibuat Nabi, yang tidak dibuat Nabi itu hukumnya haram? Belum tentu. Dulu sebelum sholat, tidak pernah Nabi bilang, HP tolong dimatikan. Ada? Bid'ah itu tidak? Padahal sudah qomat ini. Antara qomat dan sholat itu kan jeda saring gitu. Ada Nabi lu pernah HP tolong disailankan, kan dimatikan, ada. Nah. Terus sekarang kalau udah diingatkan kita sedang sholat, keluar pula nyanyi cita-cita. Perawan apa janda? Kacau juga, Pak. Awak sedang sholatnya baca-baca janda. Nah, sidang jemaah perlu. Nah, apa hukumnya bersalaman? Menurut Iz bin Abdissalam, Sultan Ulama, Iz bin Abdissalam punya kitab Qawaidul Kubra, punya kitab Sajaratul Ma'arif. Dia orang hebat. Di zaman dialah ulama seantero dunia, Sultan Ulama. Apa kata beliau? Itu mubah. Itu bid'ah yang mubah. Boleh. Menurut Imam Nawawi,
Itu mustahab, itu sunat. Itu sunat. Sidang jemaah, oh begitu. Ternyata ini bid'ah. Itu menurut pendapat Salafi. Saya pegang pendapat Nawawi. Boleh selesai. Kalau sama-sama berilmu. Ya enggak? Jadi perlu nanti gerakan pendidikan di setiap masjid, pengilmuan, berkurikulum. Kalau perlu ceramah itu pakai kurikulum. Hari ini ceramah tentang fikih ibadah. Apa itu? Khusus membahas masalah wudu. Wudu 4 mazhab. Dibahas wudu 4 mazhab. Menurut Syafi'i rukun wudu 6. Menurut Hambali rukun wudu 7 dan 8. Terus dibahas 1 niat wudu. Menurut Syafi'i niat wudu dibaca, ditetapkan, dipasang ketika membasuh muka pertama kali. Menurut Hambali ketika wudu akan dimulai dipasang niat. Setelah itu apa yang pertama? Kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu masuk rukun. Jika dia berwudu, setelah dia bangun tidur, bertambah rukunnya 1, cuci tangan. Nah, begitu. Bahas. Menurut Syafi'i boleh membasuh sebagian kepala. Sudah sah wudunya. Menurut Hambali semua kepala harus disapu hanya sekali dan membasuh telinga dengan air pembasuh kepala. Balik ke telinga. Oh, kata Salafi ini yang benar, itu salah. Ini pendapat Hambali. Kita Syafi'i, sah, selesai. Tak usah ribut-ribut. Kok Anda paksa pula kami ke Hambali? Hambali itu muridnya Syafi'i. Selesai pula lagi masalah. Marah pula dia. Dibilang murid gila. Hambali, Imam Ahmad murid Syafi'i. Tidak ada masalah. Kalau kita punya ilmu, perlu bahas tuntas. Kurikulum kedua, sholat wajib, sholat rawatib, sholat sunat. Bahas. Berkurikulum. Umat akan cerdas. Terus apa lagi? Kupas tuntas masalah khilafiyah. Selesai. Ya, masalah perbedaan pendapat. Sehingga apa lagi? Di masjid tidak ada pertengkaran lagi. Tidak ada khilafiyah. Khilafiyah dimaklumi. Maulid Nabi ini khilafiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jumhur ulama membolehkan maulid Nabi. Dalil marah maulid Nabi Ibnu Taimiyah. Anda tidak baca semua pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu tidak melarang mutlak. Dia mengatakan ada saatnya maulid Nabi itu dibutuhkan untuk syiar Islam. Terus siapa lagi? Ibnu Hijr al-Asqalani, pensarah Sahih Bukhari, pakar hadis. Dia membolehkan peringatan maulid Nabi. Apa dasar pengharaman? Tidak ada dasarnya. Dasar membolehkan, Nabi bicara. Ya Rasulullah, ditanya dalam tentang puasa Senin Kamis. Kata Nabi, puasa Senin itu karena aku dilahirkan di hari Senin. Tiap minggu Nabi memperingati hari kelahirannya hari Senin. Hadis Tirmizi. Kita sekali setahun saja kok dibilang bid'ah. Nabi tiap minggu. Bid'ahnya tiap minggu. Wah bid'ah wak. Sekali setahun. Nah, kadang-kadang namanya kok. Banyak lebih merasa cepat mengakui kita pintar sendiri. Itu masalahnya. Bukan cepat mengakui orang lain, tapi cepat mengakui kita lebih pintar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah didirikan madrasah, Nabi berdakwah, kemudian Nabi punya strategi, kemudian Nabi hijrah, cari lokasi yang tepat. Setelah Nabi hijrah,
kemudian setelah dari dakwah kepada jamaah, gerakan sendiri, setelah itu menjadi gerakan berjamaah. Nah itu dia, ini penting ini. Kenapa Nabi sukses bergerak? Dari sendiri menjadi gerakan berjamaah. Sudah berjamaah menjadi gerakan sebuah pemerintahan. Nabi setelah hijrah ke Madinah membuat sebuah pemerintahan dengan dasar pertamanya Piagam Madinah, perjanjian politik antara penduduk Madinah yang Islam, penduduk Madinah yang non-Islam. Dibikinlah suatu pemerintahan. Nabi meninggal diwariskan oleh khalifah. Setelah itulah makanya dia berhasil mengalahkan Parsi dan Roma. Itu gerakan Rasulullah. Berarti apa? Pihak masjid juga setelah kita mengatur gerakan jamaah, peran jamaah memantapkan kesatuan jamaah. Setelah itu jamaah di luar pemerintahan. Sekarang juga kita komunikasikan di pihak pemerintahan. Ini program kami ada ini Pak, ini ada nih Pak, ini ada nih Pak. Nah begitu. Jadi komunikasi dengan pemerintah, jangan pula dibuat pemerintahan baru. Masjid, raya, Kamang baru, mendirikan sebuah negara. Itu kacau. Tibo Densus 88 sekali. Ya, tidak. Kerjasama dengan negara. Sidang jemaah, sikap terhadap Islam. Awak menyikapi dakwah Nabi lain. Ada sikap gaya iblis. Iblis ini tidak bisa didakwahi. Dia selalu berkilah-kilah. Dari berkilah jadi penentang. Hai iblis, kata Allah, sujud pada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ketika kami perintahkan malaikat sujud pada Adam, langsung sujud. Illa iblisa, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menentang. Tidak mau dia terima dakwah. Perintah Allah ditolaknya. Terus apa lagi? Nabi dimusuhinya. Itu iblis. Anti dakwah itu iblis. Sidang jemaah, maka iblis manusianya Abu Jahal dengan CS-nya penentang dakwah Nabi. Terus sidang jemaah, ada yang sami'na wa ata'na para sahabat. Ada cara Abu Thalib merespon Islam. Ini fenomena banyak ini sekarang. Abu Thalib itu ketua DPR MPR pemerintahan kafir Quraisy. Jadi di sepanjang sekeliling Ka'bah itu ada kursi-kursi. Disitulah nanti parlemen kafir Quraisy. Ketuanya Abu Thalib. Abu Thalib tahu Islam benar. Dia menjaga Islam. Dia membela Nabi. Tapi dia takut masuk Islam, khawatir dengan isu politik. Nah ini dia. Banyak hari ini orang yang meyakini kebenaran Islam takut mengaku support Islam secara terang-terangan, khawatir isu politik. Nah, ini penyakit pejabat. Abu Thalib pejabat. Hai pamanku ya angkul la ilaha illallah. Ketika dia sakaratul maut datang Nabi. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Saya akan bela kamu dengan syahadat ini di hadapan Allah. Datang pula Abu Jahal. Wahai Abu Thalib, apa kata orang nanti kalau engkau ikut ajaran ponakanmu? At-targhabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau akan mengkufuri, meninggalkan ajaran Abdul Muthalib, bapakmu? Langsung dibenturkan dengan bapaknya. Ini diplomasi tinggi kaum kufar. Pintar dia. Kaum kufar ini bermain istilah-istilah.
Islam fundamentalis, takut pula kita pakai jenggot. Islam teroris, cirinya berjenggot, bawa Quran, caranya senteng, takut kita. Takut kita nanti pakai jenggot. Islam fundamentalis, dia cirinya dia nanti berjilbab dalam-dalam, soleha-soleha, takut kita jadi orang soleh. Itu permainan istilah doang. Itu gaya kafir dulu. Ya nak, jangan sebut kalimat kafir pada non muslim. Padahal Allah katakan kul ya ayyuhal kafir. Katakan hai orang kafir. Kita jangan nanti tersinggung saudara kita. Emang mereka bilang kita apa? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dengan alasan takut apa kata orang, Abu Thalib tidak bersyahadat, tidak mau mempertimbangkan isu politik, maka dia akhirnya mati dalam keadaan kafir. Banyak pejabat yang dia tahu Islam itu benar, dia mesti hijrah, tapi takut dengan isu politik. Apa kata orang? Ini problemnya ini. Sehingga dia takut dianggap macam-macam nanti. Maka dia tidak terang-terangan mendukung Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada gaya berislam Umar bin Khattab. Respon Islam Umar bin Khattab. Ini sikap orang menanggapi dakwah Nabi ini. Arti kita pilih sikap yang mana ini? Ya, kita peringatan Maulid Nabi, dalam menerima dakwah Nabi kita sikap yang mana? Oleh Umar bin Khattab, ketika setelah masuk Islam, di awalnya menentang Islam, masuk Islam Umar bin Khattab, ketika itu dakwah sembunyi-sembunyi, hijrah akan sembunyi. Namun Umar bin Khattab, dia tidak mau sembunyi-sembunyi, dia terang-terangan. Apa kata beliau? Tidak ada tempat yang saya tongkrongi ketika saya bersama geng kafir untuk mempercundangi Nabi Muhammad, melainkan aku datangi semua geng itu, aku nyatakan keislamanku di hadapannya, dan mereka mengeroyok saya sampai babak belur. Pergi ke pos 1, saya sudah masuk Islam, saya tidak lagi sama dengan kalian, dikeroyok Umar bin Khattab, babak belur. Datang ke tempat 1, 2 lagi, diumumkannya, di mana tempat yang pernah dia tongkrongi, dia umumkan bahwasanya dia sudah masuk Islam, walaupun babak belur. Ya nah, begitu. Enggak akan rugi. Kita menolong Islam ini enggak rugi. Jangan ragu-ragu Pak. Terang-terangan berislam enggak rugi. Contohnya Jenderal Napoleon. Ya nah, Jenderal Napoleon itu sebelumnya ada dikenal. Siapa yang kenal Jenderal Napoleon? Masuk penjara dengan tuduhan terkait permainan untuk para koruptor ini. Ya, masuk penjara dia. Dia mengatakan saya tidak korupsi. Terpuruk, tidak ada yang bela dia, Pak. Cuman ada Muhammad kece. Antah mangal nyo engak ke muko Napoleon ko. Ba pikirlah Napoleon dan pupuah pajawa. Terkenal dan ko. Pajak Muhammad kece ko de andi ya lo. Apa ke situ? Dipupuh aja oleh Napoleon. Setelah dihabisi oleh Napoleon, langsung Napoleon terkenal. Berubah situasi, nasib langsung berubah. Datang puluhan orang pengacara-pengacara hebat, sekarang bikin barisan dengan tim pembela ideologi Islam, menyatakan membela Napoleon. Dan mulai orang mengatakan Napoleon layak jadi Kapolri. Macam-macam. Ya nah. Kenapa itu? Dengan semangat membela Islam. Cuman Muhammad kece kok dia andi mangalo ke situ. Ada pupuh ada penjago. Sidang jemaah. Tidak akan rugi kita membela Islam ini. Ya nah. Tidak rugi kita membela Islam.
Ini lampunya genset ya. Ya. Matiin salah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka cara berislam itu cara berislamnya Umar bin Khattab. Yang lebih sempurna cara berislamnya malaikat. Sami'na wa ata'na, fokus pada menjaga ibadah, kemudian meninggalkan dan tidak pernah terjebak pada maksiat. Itulah malaikat. Di atas pola berislamnya Umar bin Khattab, itu pola berislamnya malaikat Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami perintahkan malaikat sujud kalian pada Adam, fasajadu, langsung sujud. Enggak tanya-tanya. Enggak berkilah-kilah. Langsung spontan. Itu pola berislam malaikat. Terus berislam di zaman kita. Bagaimana kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ini terjadi fenomena pola berislam. Pola berislam di zaman kita dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad terjadi khilafiyah. Bercorak-corak, saling salah menyalahkan. Yang bermazhab disalahkan oleh yang tidak mazhab. Ini mengatakan tidak boleh taklid, setuju pada poin tertentu. Islam di Indonesia, Islam bermazhab Syafi'i. Kita ini semua bermazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, ada yang Muhammadiyah. Apa perbedaan? Muhammadiyah, kalau Syafi'i tok satu mazhab. Muhammadiyah mengakui semua mazhab. Imam yang berempat, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Satu saat dia bikin, kemudian oleh Muhammadiyah dibuat lembaga tarjih. Lembaga tarjih, lembaga kajian hukum. Jika ada kasus, diadopsi semua hukum Ahlussunnah wal Jamaah di 4 mazhab, nanti dipilih mana yang dijadikan keputusan Muhammadiyah. Sama-sama bermazhab. Syafi'i tok. Itulah khilafiyah antara Muhammadiyah dengan Syafi'iyah. Sekarang muncul lagi gerakan Salafi. Salafi tidak bermazhab. Salafi tidak bermazhab. Jadi ada taklid pada satu mazhab, ada yang menerima semua mazhab, kemudian tidak fanatis, itu Muhammadiyah, ada yang anti mazhab. Inilah di antara 3 pertarungan di Indonesia ini. Ba'a dewak menyelesaikannya. Ketiga-tiganya sama-sama pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saling salah menyalahan, batal membatalkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia di zamanku. Summa yalunahum, kemudian zaman sesudahku dan zaman sesudahku, sesudah mereka.
zaman sesudah mereka dan zaman sesudah mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka disebutlah 300 tahun pertama. 300 tahun pertama disebut dengan zaman salafus soleh. Nah, apa namanya? Zaman salafus soleh. Sekarang ini perdebatan, ada yang mengaku pengikut salafus soleh, menyalahkan yang lain. Perbedaan khilafiyah NU Muhammadiyah perkara bismillah, perkara furu'a. Perbedaan dengan salafi, perbedaan pengikut salafus soleh dan tidak. Yang betul hanya pengikut salafus soleh. Malam ini saya akan menjernihkan masalah ini dalam 15 menit. Setuju? Lai setuju? Oh indah tuh balai sudah walai. Kenapa perlu ini kita kaji? Karena ini masjid raya. Semua orang ada di sini. Supaya nyaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, salafus soleh pendapat pertama mengatakan 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Generasi sahabat, generasi sesudah sahabat, generasi sesudah sahabat. 3 generasi disebut salafus soleh. Pendapat kedua salafus soleh 300 tahun pertama. 300 tahun pertama siapa saja orangnya? Pertama sahabat Nabi, kedua tabi'in. Tabi'in orang yang bertemu semasa dengan sahabat Nabi, itu tabi'in namanya. Semasa bertemu dengan sahabat Nabi, tabi'in namanya. Tabi'in generasi ketiga ketemu dengan tabi'in. Sidang jemaah, setelah masa sahabat, di antaranya sahabat yang meninggal di akhir-akhir itu, yaitu Abdullah bin Umar meninggal 73 Hijriah. Maka sahabat-sahabat ini sepeninggal Nabi, ada yang hidup di Madinah, ada yang hidup di Kufah, ada yang hidup di Basrah, ada yang hidup di Makkah. Sisa sahabat ini mendirikan madrasah-madrasah, yaitu seperti di Makkah, sidang jemaah, itu Ibnu Abbas bersama Abdullah bin Umar. Setelah itu dia mendirikan madrasah, tabi'in belajar sama Abdullah dan Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar. Kemudian pindah dia ke Madinah, belajar pula di sana dengan Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas dan sahabat yang lain. Ada pula madrasah Madinah, ada madrasah Mekah. Di Kufah, di Basrah ada nanti sidang jemaah sahabat Nabi yang tertinggal, Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Ibnu Mas'ud. Kemudian di sana belajarlah tabi'in, di antaranya Hasanul Basri. Nanti di Kufah juga ada. Di Kufah sidang jemaah belajar pula para sahabat. Kemudian nanti di antara madrasah itu nanti muncullah Ahmad bin Hambal. Sidang jemaah Abu Hanifah di Kufah, kemudian Ahmad bin Hambal di Basrah. Semua mereka itu di kurun 300 tahun sudah muncul mazhab. Mazhab Hambali muncul di Basrah, mazhab Hanafi muncul di Kufah, mazhab Malik muncul di Madinah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i gabungan mazhab Malik dengan Hanafi, muncul Syafi'i. Semuanya di kurun 300 tahun salafus soleh. Jadi salafus soleh itu prosesnya dari karangan sahabat. Sahabat ada yang hafal hadis di atas 1000 hadis, ada yang hafal di bawah 1000 hadis. Ada yang kemudian tempat bertanya tabi'in menjadi madrasah. Di zaman nanti, di zaman Imam Malik, dia adalah tabi'in, tabi'in, Hanafi tabi'in, Malik tabi'in. Nanti mereka merumuskan ilmu yang didapat dari sahabat dan tabi'in
semasing-masing dirumuskan, maka menjadi mazhab Malik, menjadi mazhab Hanafi, menjadi mazhab kemudian Syafi'i. Bermazhablah orang. Bisa paham? Terus kalau bermazhab gimana? Ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan dalam tata cara sholat, dalam masalah furu'. Terus sidang jemaah, setelah dari sahabat kemudian sampai tabi'in bermazhab, di 300 tahun pertama muncul pula ahlul hadis. Imam Bukhari lahir tahun 94 Hijriah. Seluruh imam-imam hadis muncul di 300 tahun. Seluruh imam mazhab muncul 300 tahun. Itulah masa keemasan Islam dari segi ilmu. Terus sekarang diwariskan mazhab. Muncullah ketika itu sampai abad 12. Muhammad bin Abdul Wahab. Abad ketiga sampai abad ke-12 tidak ada orang memperkarakan mazhab. Di abad ke-12 muncul Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan sampai ini namanya Salafi, gerakan tidak bermazhab. Paham? Jadi rujukan yang bermazhab kepada 300 tahun pertama. Sahabat tabi'in, yang salafus soleh yang mana? Yang 300 tahun pertama. Berarti imam-imam mazhab itu salafus soleh. Mazhab mereka adalah mazhab salafus soleh. Paham? Dan umatnya hari ini pengikut salafus soleh. Orang bermazhab Syafi'i pengikut salafus soleh. Bermazhab Hanafi pengikut salafus soleh. Bermazhab Malik pengikut salafus soleh. Bermazhab Hambali pengikut salafus soleh. Jadi jangan pula kita yang pengikut salafus soleh ini yang kita. Paham? Kenapa? Karena kita ikut mazhab salafus soleh di 300 tahun pertama. Terus yang mengaku mazhab yang muncul di abad 12 tidak menerima mazhab, sanad ilmunya ke Rasulullah kemana? Jalur periwayatan ilmunya kemana? Kami ini jalan tol, Ustaz. Jalan tol apa? Langsung ke Quran dan Sunnah. Apa yang mewajibkan mazhab? Nanti kita jawab. Kita langsung saja Quran dan Sunnah. Kalau Anda hidup di zaman sahabat, tidak perlu bermazhab. Langsung tanya sama Nabi. Tanya Quran langsung pada Nabi. Tanya hadis langsung pada Nabi. Tidak perlu kepada Malik. Tapi kalau hidup zaman sekarang, untuk memahami Al-Quran, Anda harus hidup dulu kepada ulama-ulama yang berguru sampai kepada Nabi. Maka diantaranya Anda harus ikut mazhab Malik, harus ikut mazhab Syafi'i, harus ikut mazhab yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena hidup sekarang. Kalau hidup di zaman sahabat tidak perlu pakai mazhab Syafi'i. Nabi ada. Tapi kalau kita hidup sekarang langsung ke hadis, langsung ke Quran. Ini sok mantap namanya ini. Sok mantap itu. Untuk memahami Quran itu pakai tafsir. Betul apa enggak? Pakai tafsir enggak? Ada tafsir Quran. Yang menafsirkan siapa? Ulama. Kenapa mesti ditafsirkan? Harus banyak harus dijelaskan. Terus kita langsung saja, kita apa derajatnya? Kita ini siapa sih? Maka wajib melewati jalur pengilmuan madrasah ulama supaya kita selamat. Mestikah bermazhab? Jadi dari sini tidak ada cerita orang mengatakan langsung ke Quran, langsung ke Sunnah. Antum tahu enggak? Banyak kasus yang langsung ke Quran, langsung ke Sunnah. Ada dulu ulama mengatakan
tawaf dan sa'i itu makruh. Kenapa? Karena Quran pakai lafaz fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Kalimat fala junah itu hukumnya makruh. Maka tawaf dan sa'i hukumnya makruh. Tidak bisa kalau kita tidak lihat ayat ini dikaji secara seksama, salah paham kita. Ternyata ayat itu turun sebagai jawaban. Dahulu tawaf dan sa'i itu aib. Orang-orang jahiliyah tawaf di malam hari telanjang. Ketika sahabat setelah dari Madinah disuruh balik untuk mengerjakan haji ke Mekah, disuruh tawaf, tertegun ya. Ini kan aib, dulu dicela, kok sekarang disuruh. Maka turun ayat fala junah, lakukan tawaf dan sa'i, tidak berdosa kok. Sahabat menganggap berdosa. Nah, itu asbabun nuzul namanya. Mesti pakai ulama. Tahu antum di mana Albani? Nauzubillah ya. Tetap adalah ya, Albani itu ilmunya banyak. Tapi kalau kita ini langsung itu akan terjadi dalam perkara tertentu kita salah. Contohnya apa? Dalam mengambil anak supaya anak itu menjadi muhrim kita dijadikan anak susuan. Menyusu dengan kita ibunya. Maka dia jadi muhrim kita. Ulama berpendapat bahwasanya masa menyusu itu 2 tahun. Jadi anak yang disusukan di umur 2 tahun penyusuan disusukan oleh seorang wanita, maka otomatis itu anak susuannya. Itu muhrimnya, tidak boleh dinikahinya dan dia muhrim bagi saudara sepersusuannya. Tapi Albani mengatakan boleh menyusu setelah dewasa. Coba antum bayangkan laki-laki dewasa menyusu kepada ibu susuannya. Banyak dan ingin punya induk angkek. Kacau kan? Itu contohnya. Jangan cerita langsung ke Quran, langsung ke hadis. Sok mantap gitu. Ya nak. Syarat jadi ahli tafsir itu tidak mudah. Sidang jemaah haruskah bermazhab? Umat ini terbagi 3. Level ilmunya ada 3. Pertama, level mujtahid, ahli ijtihad. Dia sudah sehebat Imam Syafi'i, tidak perlu lagi ikut Syafi'i. Kalau sehebat Imam Syafi'i, dia boleh buat mazhab sendiri. Dia sudah sehebat Abu Hanifah, hafal puluhan ribu hadis. Kemudian hafal cara istinbat hukum, menguasai Al-Quran, hafal Quran dan paham kandungan Al-Quran. Oh, dia ahli ijtihad. Boleh Anda kalau sudah penuh syarat mujtahid, Anda perlu bermazhab. Bolehlah pakai. Imam Nawawi sehebat itu tidak punya mazhab sendiri dia, masih Syafi'i dia. Saya tanya di Indonesia ini ada enggak orang sehebat Imam Nawawi? Jangan cerita Imam Syafi'i dulu. Sehebat Imam Nawawi ada enggak di Indonesia ini? Ada apa tidak? Di dunia hari ini tidak ada orang sehebat Imam Nawawi. Maka tidak ada mujtahid hari ini yang boleh punya mazhab sendiri tidak memenuhi syarat. Kedua, sidang jemaah muttabi' wa muqallid. Level 1 mujtahid tidak ada di Indonesia ini. Profesor-profesor semua ini tidak ada yang mujtahid. Kedua, muttabi'. Muttabi' itu pengikut. Dia punya ilmu tentang Islam, mazhab-mazhab, tapi dia masih pengikut. Level muttabi'nya juga level biasa. Profesor-profesor di Indonesia ini tidak ada yang sehebat Nawawi. Nawawi saja masih muttabi'.
Imam-imam besar itu masih muttabi. Anda kalau lihat nanti apa namanya, Ibnu Jauzi Al-Hambali masih mazhab Hambali, Nawawi Asy-Syafi'i, Ghazali Asy-Syafi'i. Syekh Ghazali itu masih muttabi' mazhab. Jadi ustadz-ustadz se-Indonesia ini, profesor-profesor agama se-Indonesia ini levelnya masih level muttabi', dan itu pun belum selevel dengan imam-imam yang muttabi'. Muttabi' pengikut. Kalau muttabi' bermazhab, Nawawi saja bermazhab, Ibnu Hijr saja bermazhab. Siapa lagi? Ghazali bermazhab. Semua ulama-ulama besar bermazhab. Kita ini baru ngaji, dengar-dengar ngaji di pinggir jalan sudah nolak mazhab. Ayo sok santiang banal. Sidang jemaah, jadi ustadz-ustadz se-Indonesia ini dia masih muttabi' level menengah ke bawah. Muttabi' level atas Nawawi, kemudian Ghazali, muttabi' level atas. Yang lain ini muttabi' level bawah. Terus yang lain tidak tamat kuliah agama, tidak profesor agama, tidak doktor agama, kuliah teknik, pengusaha, dokter, terus ngaji. Di luar yang tidak paham agama, muqallid. Dia derajatnya muqallid. Kita orang biasa yang tidak paham mazhab-mazhab ini, yang tidak paham kajian ini, tidak tuntas ngaji, muqallid, taklid. Muttabi' dengan muqallid, kesimpulannya wajib bermazhab. Jika tidak bermazhab, tersesat. Anda mau lewat mana? Konsep siapa? Orang selevel imam-imam besar saja bermazhab. Ikawa punah-punah saja. Tidak perlu mazhab. Apa yang mewajibkan mazhab? Hebat mana wak? Punah saja. Tidaklah bermazhab. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, di negeri ini levelnya paling hebat muttabi' kelas menengah. Wajib bermazhab. Apalagi orang umum, muqallid baru. Jadi yang ada di negeri kita ini muttabi' dan muqallid. Muttabi'nya level menengah. Profesor-profesor yang ada di Indonesia ini level menengah muttabi'nya. Kalau begitu apa? Bermazhab. Jadi bapak-bapak tidak usah risau ikut mazhab Syafi'i. Syafi'i itu mazhab hebat. Itu mazhab salafus soleh. Terus yang muncul tidak bermazhab dimulai abad 12. Berarti ini bukan salaf tapi khalaf. Salaf orang terdahulu, khalaf pendatang kemudian. Jadi jangan khalaf ngaku salaf. Ini kita menjelaskan supaya kita tidak tersesat. Kalau ada hari ini tidak bermazhab, tidak punya pedoman, tersesat. Hujah di hadapan Allah nanti gimana? Kenapa kamu lakukan ini? Karena mengakui kami ini pengikut Syafi'i, kami ini pengikut Hambali, kami ini begini. Selesai sudah. Sanad ilmunya sampai ke Rasulullah. Periwayatan ilmunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sidang jemaah jadi pengikut Nabi di akhir zaman. Konsepnya yaitu tetap ikut ulama, dan diantaranya cara ikut ulama itu bermazhab. Kalau ada ayat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku dan niscaya Allah akan mencintaimu. Ikuti Rasulullah di akhir zaman, harus ikut
bimbingan para ulama. Di antara bentuk bimbingan para ulama sudah dikonsep dengan mazhab-mazhab tertentu. Tapi kalau Anda memang sudah di level mujtahid, ayalah boleh untuk Anda tidak bermazhab. Tapi kalau levelnya muttabi, hafal Quran, saya hafal Quran Ustaz, tapi Anda tidak paham makna Quran. Ya, tidak paham ikhtilafnya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, pesan terakhir di antara perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membangun peradaban-peradaban, membangun pos-pos umat Islam, di antaranya masjid-masjid. Tadi waktu Jumat sudah kita sampaikan bahwasannya membana baitan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah karena Allah, Allah bangunkan rumah di sorga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mesti kita bersemangat untuk menggalang dana untuk menyelesaikan proyek-proyek yang ada di masjid kita ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang ingin mendapat fadilah-fadilahnya, sakit tahunan tidak sembuh, maka disembuhkan dengan infak fi sabilillah. Kemudian ekonomi yang tidak yang terganjal kesuksesannya, maka insya Allah dengan infak fi sabilillah akan dikayakan. Coba lihat sidang jemaah sahabat Nabi Utsman bin Affan, sekali berinfak 25 miliar, tidak pernah dia miskin sampai mati. Berkali-kali sahabat-sahabat menghabiskan hartanya untuk agama, tapi dia kembali kaya ketika mati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tahan uang kita, kita tahan harta kita, Allah juga akan menahan harta untuk masa depan kita. Harta kita ke depan, percayalah. Pesan Nabi kepada Asma binti Abi Bakar, ya Asma, jangan engkau berhitung-hitung dengan Allah. Kalau engkau berhitung-hitung dengan Allah, Allah juga berhitung-hitung denganmu. Ini penting ini. Jangan berhitung-hitung dengan Allah. Jika engkau berhitung-hitung dengan Allah, Allah juga berhitung-hitung denganmu. Jadi sidang jemaah, untuk kadang-kadang kita punya rumah 3. Apa salahnya kalau satunya kita kirim ke sorga? Rumah kita 3, 1 kita jual, kita infak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk masjid, silakan. Apa ini kan? Mana yang mau dibebaskan? Luar biasa itu. Tahukah antum, tanah di depan itu dilewati orang setiap saat. Orang pergi sholat, kita sudah jadi tulang-tulang, mengalir terus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka banyak yang sukses ibadah hati, sukses ibadah badaniah, gagal ibadah harta. Coba dibayangkan berapa persen dari harta kita yang sudah kita wakafkan. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Diberikannya semua hartanya di jalan Allah. Sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf bikin suatu hal yang rancu ya Rasulullah. Ada apa? Semua hartanya diberikannya, diinfakkannya. Panggil dia ke sini. Ayo Abdurrahman bin Auf, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Dia jawab, aku tinggalkan yang lebih baik dari harta ini ya Rasulullah. Apa itu? Allah dan Rasulnya. Masih ada rezeki di sisi Allah. Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Tidak mungkin Allah lalai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka setiap rezeki yang kita terima akan menjadi rezeki yang halal kalau kita juga menggunakannya fi sabilillah. Berkah dengan fisabilillah. Secara hukum halal, tapi ada yang tidak berkah. Kenapa? Karena dia tadi rezeki diambil secara halal, tidak digunakan dengan semangat ta'abudiyah fisabilillah, maka rezeki hilang berkah.
Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tadi Jumat sudah kita sampaikan dengan khutbah yang khusus tentang bagaimana fadilah-fadilah kita, mesti kita bersemangat untuk membebaskan tanah di depan masjid. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ustadz kami tidak punya dana, lakukan gerakan sebagai pencari dana, telepon sanak saudara kita yang punya dana, kemudian terbuka hatinya, berapa dia berinfak, sebanyak itu pula Allah berikan untuk kita insya Allah. Orang yang menjembatani, orang yang berinfak akan mendapat pahala yang banyak insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah, saya rasa sampai sini kajian kita. Mungkin tidak ada tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Tidak bersatu. Ya, sidang jemaah rahmatullah, waalaikumsalam. Kata Nabi, siapa yang hidup nanti di akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perbedaan yang banyak, khilafiyah. Tapi peringatan itu bukan pembenaran adanya khilafiyah. Itu agar kita terbimbing dalam menyikapi khilafiyah. Agar kita mempersiapkan diri, pertama mengantisipasi terjadinya khilafiyah, kedua meredam khilafiyah, ketiga mengatasi khilafiyah itu dengan cara yang seksama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khilafiyah itu ada khilafiyah yang sifatnya memang prinsip akidah. Ada khilafiyah yang sifatnya versi tanawu. Contohnya khilafiyah masalah bismillah tidak bismillah dalam Al-Fatihah. Ada hadis tentang bismillah Al-Fatihah. Ada hadis tentang tidak bismillah. Kedua hadisnya sahih, maka kedua-duanya diterima. Itu versi dan tanawu. Atau masalah tentang doa iftitah. Ada yang memakai Allahumma ba'id. Ada yang memakai inni wajahtu. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i memakai inni wajahtu. Hadisnya hadis sahih Imam Muslim. Hambali memakai Allahumma ba'id. Hadisnya hadis sahih Bukhari. Kedua-duanya hadis sahih. Maka itu sifatnya tanawu, berversi-versi. Semuanya diterima, bukan untuk dipertentangkan. Nah, artinya apa? Harus ada pemahaman-pemahaman kita membedakan mana ikhtilaf yang tanakut, yang saling bertentangan atau tadad, mana ikhtilaf yang bersifat tanawu. Jangan semuanya kita hidupkan satu, kita batalkan satu. Itu tidak bisa. Kemudian masalah kunut, isyarat kunut itu ada. Kunut itu ada dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Malik. Dua mazhab pakai kunut, dua mazhab menolak kunut. Malik dengan Syafi'i menerima kunut, Hambali dengan Hanafi menolak kunut. Jadi dua berkunut, dua tidak. Jadi sama-sama punya hujah, sama-sama punya dalil, tidak ada masalah. Selagi masih ada di dalam mazhab yang empat, maka itu tidak ada bid'ah. Itu hanya versi-versi yang sama-sama diakui. Bisa paham? Jadi kalau seandainya mazhab yang berempat ada di satu masjid ini, imamnya pakai mazhab Syafi'i, yang lain pakai Malik Hambali sebagai makmum, tidak ada masalah. Itu hanya perbedaan-perbedaan yang sama-sama diakui.
Tapi kalau memang tidak ada dalam Syafi'i dan yang lainnya, maka itu baru ajang persoalan bid'ah tidak bid'ah. Jadi bagaimana caranya mencerdaskan umat? Jadi memang ada isyarat khilafiyah, tapi isyarat itu supaya kita mempersiapkan diri menghadapi fenomena itu. Maka di antara persiapan kita mencerdaskan umat dengan khilafiyah. Supaya mereka paham kalau yang begini bukan bid'ah, tapi ini mazhab Hanafi. Kalau begini tidak bid'ah, tidak salah karena dia bermazhab Hambali. Kenapa Anda berwuduk begini balik lagi ke telinga? Itu Hambali. Kenapa Anda berwuduk begini nanti airnya terpisah lagi dengan telinga? Itu Syafi'i. Tidak ada masalah. Ya itu. Silakan yang lain. Ada? Ibu-ibu juga boleh, protes juga boleh, demo terserah, tidak ada masalah. Ada? Ya, alhamdulillah. Duit dibawa? Ya, kembali kita ingatkan dengan infak. Dari saya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa jadi ikut jadi pengikut Nabi Muhammad di akhir zaman. Kita sukses ya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman dan kita dapat syafaatnya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.